Sahabat Indonesia, video ini untuk kita semua yang memiliki hati dan perhatian kepada semua orang yang tergolong sebagai kaum yang disebut sebagai kaum rebahan. Mereka, kaum rebahan ini, bisa saja sebagiannya diantaranya adalah teman kita, tetangga kita, atau bahkan juga saudara kita sendiri. Kita bisa share video ini sebagai bentuk kasih dan perhatian kita kepada mereka. Kaum rebahan ini selalu menganggap mereka punya banyak waktu, sehingga tidak apa-apa bagi mereka untuk menunda apa yang seharusnya mereka kerjakan sekarang. Alasannya yang diberikannya biasanya sekitar itu-itu saja. Nantilah, gampang itu bisa diatur. Itu tidak harus sekarang kan, masih ada banyak waktu kok. Kalau rezeki mah tidak akan kemana-mana. Dan masih ada banyak lagi alasan. Kadang mereka sebenarnya sadar bahwa hidup ini ada sebuah tuntutan atau tanggung jawab, tetapi selalu enggan untuk mengambil sebuah tindakan. Rasa enggan itu terus-menerus dipeliharanya sampai akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang bernama kebiasaan menunda. Dan karena memiliki kebiasaan menunda itulah, akhirnya tuntutan itu menjadi bertumpuk-tumpuk sehingga menghimpit dirinya menjadi sebuah beban yang tidak mudah lagi untuk mereka kerjakan. Akhirnya, ia sampai pada satu titik bahwa ia merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melakukannya. Yang dilakukannya adalah membuat pembenaran kenapa tidak dia yang harus melakukannya. Kaum rebahan juga pandai membuat wacana, tetapi dia tidak pernah tahu kapan harus memulainya. Yang prioritas lebih sering ia abaikan. Tetapi yang tidak penting dan tidak menghasilkan justru itu yang selalu mereka lakukan. Bangun tidur, lihat jam, lalu tidur lagi. Sudah bangun tidur, yang dilakukan cuma duduk-duduk saja, buka HP, mainan medsos, tutup HP, buka HP lagi, tutup HP lagi, buka HP lagi, dan begitu seterusnya sepanjang hari. Kaum rebahan sering menganggap enteng tugas, tetapi punya mental mudah goyah saat menghadapi hambatan ataupun kesulitan. Mereka seringkali istirahat sebelum lelah, berhenti sebelum pekerjaan selesai, sehingga akhirnya kesuksesan jauh dari mereka. Kesuksesan seakan-akan mustahil buat mereka. Lalu mereka menjudge diri bahwa mereka memang tidak ditakdirkan untuk kesuksesan. Padahal kesuksesan adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu harus diupayakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Banyak loh orang yang miskin bisa sukses, orang yang bodoh secara akademik bisa sukses, atau orang cacat yang sukses. Karena itu teman-temanku, sahabatku, kaum rebahan, saya ingin menyampaikan sebuah pesan, sebuah kabar baik tentunya. Kabar baik yang ditulis oleh Raja Salomo dalam Amsal pasal 6, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, ia berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Kita semua tahu karakter semut. Semut biasanya diasosiasikan dengan sifat rajin untuk bekerja. Semut adalah pekerja keras, dia pantang untuk menyerah. Dan karena sifatnya itulah, ia tidak tergantung kepada pemimpinnya. Ia bisa memimpin dirinya sendiri. Itu sebabnya ia dijadikan karakter dari sebuah kesuksesan. Albert Einstein pernah memformulasikan sebuah ilmu tentang kesuksesan. Rumus sukses menurut dia adalah sukses itu terdiri dari 1% bakat dan 99% usaha. Tidak ada yang dapat menggantikan usaha, tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. Rebahan tidak dapat menggantikan kerja keras, rebahan juga tidak dapat mengantarkanmu pada kesuksesan. Apa yang dialami oleh Thomas Alva Edison juga bisa menjadi sebuah penguatan. Si Thomas Alva Edison ini, SD tidak lulus. Kepala sekolahnya mengembalikannya ke orang tuanya karena menganggap bahwa Thomas Alva Edison ini adalah murid yang sangat bodoh, sehingga percuma saja dia disekolahkan.
Tetapi dia menjadi orang yang paling sukses di zamannya. Ia memiliki 1093 hak paten dan juga pemilik beberapa perusahaan. Kisahnya tentang penemuan bohlam lampu menjadi inspirasi mengenai kesuksesan. Waktu timnya yang sudah bekerja keras siang dan malam di laboratorium untuk menciptakan bohlam lampu mengalami sebuah kegagalan, mereka berkata kepada Thomas Alva Edison, "Tuan, kita sudah mencoba 999 kali dan kita gagal. Sebaiknya kita hentikan saja percobaan ini." Tetapi Thomas Alva Edison menjawab, "Tidak, kita tidak gagal. Kita berhasil menemukan 999 pengetahuan mengapa bohlam lampu ini tidak menyala. Ayo kita lakukan percobaan sekali lagi." Dan di percobaan yang ke-1000 itulah percobaan yang hampir tidak pernah dilakukannya, sebab timnya sudah hampir menyerah, bohlam lampu itu menyala. Kadang kita tidak menyadari betapa dekatnya kita dengan kesuksesan saat kita memutuskan untuk menyerah. Oleh sebab itu, jangan menyerah. Berjuang untuk sukses itu dapat diumpamakan seperti kita berkelahi melawan beruang. Kita tidak bisa berhenti saat kita lelah, tetapi kita bisa beristirahat saat beruangnya menjadi lelah. Sahabat Indonesia, karena itu Raja Salomo berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut." Karena dari semut kita dapat belajar menjadi pribadi yang rajin, pekerja keras, dan pantang untuk menyerah. Raja Salomo juga menjelaskan bahwa semut tidak punya pemimpin, tidak punya pengaturnya, dan juga tidak punya penguasanya. Jangan menunggu orang untuk menggerakkanmu, jangan menunggu orang mendorongmu, barulah engkau mau berjalan. Dalam hidup ini, jadilah pribadi yang selalu berinisiatif. Karena kemampuan untuk memimpin diri sendiri adalah kunci dari kesuksesan di hidup ini. Dari semut kita juga dapat belajar tentang pentingnya menangkap setiap peluang. Raja Salomo tadi menjelaskan bahwa semut ini menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada musim panen. Dalam hidup ini, kebiasaan yang harus kita akhiri dengan segera adalah kebiasaan untuk menunda. Jangan pernah menunda, karena kesempatan seringkali tidak datang untuk kedua kalinya. Pada waktu panen, semut harus mengumpulkan makanannya, karena pada waktu panen itulah makanan tersedia. Dan itu artinya adalah waktu untuk bekerja. Tetapi bagaimana kalau ada orang yang hobinya menunda? Apa-apa ditunda, apa-apa ditunda. Sampai menunda itu menjadi sebuah karakter, menjadi bahkan sebuah keahlian. Sahabat Indonesia, kesuksesanmu ada di kemampuanmu untuk menyegerakan tindakanmu. Jika masalahmu selama ini adalah menunda, maka solusinya adalah setiap kali ada rasa ingin menunda, tundalah keinginanmu untuk menunda. Setiap pekerjaan harus dikerjakan sampai selesai. Karena sesungguhnya kesuksesan dihasilkan dari kemampuan kita untuk memimpin diri kita sendiri dan menyegerakan tindakan kita untuk mencapai cita-cita atau impian kita. Dari Kota Hujan Bogor, sahabatmu ini mendoakanmu selalu.